Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan gelap, tanpa cahaya, tanpa petunjuk arah. Apa yang kamu rasakan? Takut? Bingung? Atau malah pasrah? Itulah gambaran manusia yang hidup tanpa ilmu dan tanpa kepastian kebenaran. Fitrah manusia itu unik. Kita semua lahir dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk meraih kebahagiaan. Kita selalu haus akan jawaban. Tapi, masalahnya, banyak orang berhenti pada keyakinan yang diwariskan, tanpa pernah mengecek kebenaran keyakinan itu sendiri. Disinilah sering muncul masalah besar. Keyakinan buta bisa berbahaya, bahkan merusak. Lihat saja sejarah. Orang percaya gunung meletus karena dewa marah, panen gagal karena kurang sesajen, atau angka 13 membawa sial. Itu semua contoh berpikir tahayul. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam ketakutan, salah mengambil keputusan, dan sulit maju. Nah, bahayanya tahayul ini nggak berhenti di hal-hal kecil. Di bidang agama, tahayul bisa jadi bencana sosial. Bayangkan kalau seseorang meyakini agamanya paling benar, tapi tanpa pernah mempelajarinya secara mendalam, membandingkan, atau mengujinya dengan cara yang ilmiah. Keyakinannya hanya ikut-ikutan, bukan hasil penelitian. Apa bedanya itu dengan percaya mitos? Nggak ada. Kita sering melihat konflik antar agama, bahkan perang, berawal dari keyakinan yang tidak diuji. Seperti yang pernah disampaikan Dr. Nurcholish Madjid, absolutisme tanpa pemahaman seringkali berujung pada perpecahan. Ketika setiap pemeluk agama merasa hanya dirinya yang benar, tanpa memahami yang lain, akhirnya muncul sikap saling menyalahkan, saling menyerang, dan saling merendahkan. Padahal, kalau dipikir logis, agama harusnya membawa kedamaian, bukan pertikaian. Lalu bagaimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya adalah dengan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu bukan berarti mengurangi nilai spiritual, tapi justru memperkuatnya. Caranya jelas. 1. Mulai dari mengamati fakta dan realita dengan jujur. 2. Mengumpulkan data, termasuk dari berbagai sumber, bukan hanya satu sisi. 3. Membuat kesimpulan yang logis, lalu mengujinya kembali. Kalau cara ini kita terapkan dalam mencari kebenaran tentang Tuhan, kita akan menemukan pemahaman yang kokoh, bukan sekedar keyakinan rapuh yang gampang digoyang. Kita juga harus jujur melihat realita. Hari ini kita sering melihat banyak umat yang mengaku beriman justru hidup dalam keterpurukan. Sementara di sisi lain, mereka yang tidak percaya Tuhan seringkali menguasai teknologi, ekonomi, bahkan politik dunia. Perbedaan ini sangat mencolok, layaknya bumi dan langit. Bagi sebagian orang, kondisi ini bisa membuat mereka goyah. Mereka mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan benar ada dan membela orang yang taat kepadanya, kenapa justru orang-orang kafir yang lebih sejahtera dan berkuasa? Inilah titik penting di mana kita harus berhenti sejenak dan melihat dengan jernih. Jangan buru-buru menyalahkan takdir atau hanya pasrah tanpa usaha. Kita harus menguji keyakinan kita dengan pendekatan ilmiah, melihat data, fakta, dan sejarah secara objektif. Dengan cara ini, kita akan memahami bahwa bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi bisa jadi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama selama ini yang keliru. Tuhan telah memberikan manusia potensi luar biasa berupa akal, hati, dan wahyu. Jika potensi itu tidak digunakan dengan benar, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Hasilnya, orang yang tidak beriman tapi menggunakan akal dan ilmunya dengan maksimal bisa jadi lebih maju, sementara umat yang mengabaikannya akan tertinggal. Jadi, membuktikan keeksistensian Tuhan secara ilmiah bukan untuk mengalahkan orang yang tidak percaya, tapi untuk menguatkan diri kita sendiri. Supaya keyakinan kita bukan sekedar warisan, tapi hasil pencarian yang sungguh-sungguh.
karena hanya keyakinan yang didasarkan pada ilmu yang akan membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Kalau kita terus berpikir tahayul dan asal percaya, kita akan mudah diombang-ambingkan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang punya agenda merusak, seperti paham ateisme yang menentang konsep adanya Tuhan. Mereka berusaha melemahkan keyakinan umat beragama dengan cara halus, mendangkalkan ajaran, memecah belah, dan membuat orang bingung tentang kebenaran. So, langkah pertama untuk melawan itu semua adalah membekali diri dengan ilmu. Berani menguji keyakinan kita sendiri. Berani berpikir jernih dan objektif. Karena kebenaran sejati tidak akan takut diuji. Kalau kamu ingin mendalami hal ini lebih dalam dan belajar cara berpikir ilmiah dalam memahami agama, pastikan kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.